Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya cintai teman-temanku sekalian, yang alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Nurul Jamilah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Meski belajar di rumah, tapi kita harus tetap semangat belajar, mempelajari materi-materi mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini ya. Oke teman-teman, hari ini sebelum belajar, alangkah baiknya apabila kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman atas ilmu yang kami kaji hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, alhamdulillah kita telah membaca doa. Hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang beriman kepada malaikat Allah, yang mana alhamdulillah ya kita hari ini sudah ganti subbabnya. Kemarin kita sudah membahas bab mengenai larangan perzinahan dan mendekatinya ya. Kemarin kita sudah membahas Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga surat An-Nur ayat 2 ya. Nah, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kemarin. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran yang akan hari ini kita bahas mengenai beriman kepada malaikat. Oke, teman-teman. Tapi sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu mengenai peta konsepnya. Jadi, mengenai beriman kepada malaikat ini terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian beriman kepada malaikat, lalu ada nama-nama malaikat, dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Oke, teman-teman. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian beriman kepada malaikat, lalu malaikat diciptakan oleh apa, dari apa, dan juga perbedaan malaikat dengan manusia. Dan untuk nama-nama malaikat dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat nanti akan kita bahas di minggu depan. Oke, sudah siap hari ini? Siap. Oke, lanjut ya. Oke, di pertama kita akan membahas mengenai pengertian beriman kepada malaikat terlebih dahulu. Baik secara bahasa, bahwa kata iman itu berasal dari bahasa Arab, yang mana adalah amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau yakin terhadap segala sesuatu. Nah, sedangkan malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang selalu taat dan patuh melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, jadi beriman kepada malaikat itu sudah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dan berkata dan berbuat. Jadi, apabila orang tersebut meyakini akan adanya malaikat Allah, orang tersebut akan merasa terawasi gitu ya, karena kita sudah mengetahui bahwasanya di sisi kanan dan di sisi kiri kita ini kita ada malaikat yang mendampingi kita untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Nah, apabila kita mengimani akan malaikat, kita akan merasa terawasi dan akan selalu melakukan perbuatan yang baik, dan perbuatan yang buruk akan kita hindari. Oke, berikut ada ayat Al-Quran mengenai perintah beriman kepada malaikat. Nah, di sini ada surat At-Tahrim ayat 6. Kita bacakan bersama-sama secara tartil ya, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembacaan ayat Al-Quran mengenai perintah beriman kepada malaikat ini telah selesai. Yang mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya kepada orang-orang yang beriman, Allah telah menyerukan untuk memelihara dirimu dan keluargamu agar terhindar dari api neraka. Yang mana api neraka itu ya sumber bahan bakarnya adalah manusia sendiri dan juga batu. Nah, jadi apabila manusia-manusia yang tidak mengikuti perintah Allah dan apabila manusia tersebut melakukan kejahatan ataupun tidak melakukan yang Allah perintahkan, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka gitu ya. Akan menjadi sumber bahan bakarnya api neraka. Subhanallah ya teman-teman. Semoga kita semua dan keluarga kita semua dijauhkan dari hal tersebut. Baik, ini sebagai pengingat untuk kita semua agar selalu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan kita agar kita selalu mengingat diri berzikir kepada Allah. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada penciptaan malaikat. Dalam hadis Nabi telah diriwayatkan bahwasanya An Aisyah qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min narin wa khuliqa adamu mimma usifa lakum, yang artinya dari Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Nah, jadi penciptaan malaikat itu adalah tadi disebutkan dari cahaya. Jadi amat sangat berbeda dengan manusia ya teman-teman. Manusia diciptakan dari tanah, dari segumpal darah. Nah, apabila sedangkan jin diciptakannya dari api yang menyala-nyala. Makanya jin atau setan, ada jin ada setan ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, tapi sama-sama rasnya dari pembuatannya dari api ya. Jadi mereka memiliki sifat yang egois gitu ya, dan memiliki sifat yang sangat jahat yaitu, sedangkan manusia terbuat dari tanah ya, karena Allah menciptakan dari tanah sehingga jin tidak ingin bersujud kepada Adam gitulah intinya, bahwasanya dia merasa terhinakan karena apalah tanah gak bisa apa-apa gitu ya, sedangkan api bisa melahap segala-galanya gitu, tapi itu adalah salah. Tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu itu ada hikmahnya gitu. Jadi
segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, hanya saja kita tidak mengetahui apa itu hikmahnya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah mengetahui bahwasanya penciptaan malaikat itu tadi terbuat dari cahaya. Oke, di sini ada perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Seperti yang diketahui bahwasanya malaikat itu adalah makhluk gaib, sedangkan manusia adalah makhluk yang nyata ya, yang ada di muka bumi. Nah, sedangkan kita tidak bisa melihat malaikat bentuknya seperti apa, kita tidak mengetahuinya. Dan juga untuk jin sendiri juga sama. Jin gaib, kita tidak dapat melihat uh, bentuk jin seperti apa. Dan berikutnya ada malaikat itu tidak diberi hawa nafsu, sedangkan manusia dan jin diberi hawa nafsu gitu. Makanya malaikat tidak makan, tidak minum, tidak merasa lelah karena dia tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia dan jin adalah makhluk yang diberi nafsu sehingga manusia setiap hari pasti selalu makan, pasti selalu minum, pasti merasakan hal-hal yang merasa lelah, letih dan lain sebagainya. Sedangkan jin memiliki hawa nafsu yang mana hawa nafsunya itu adalah serakah, ingin memiliki segala macam hal. Oke, teman-teman, berikutnya yaitu ada selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena malaikat diciptakan dari nur yaitu cahaya yang mana artinya itu malaikat itu bersih dari segala macam hal. Jadi malaikat akan selalu mematuhi apa yang Allah perintahkan. Sedangkan manusia ada yang taat, ada juga yang tidak. Apabila manusia itu mungkin pada dasarnya dia beriman kepada Allah, mungkin dia akan taat kepada Allah. Sedangkan manusia yang tidak beriman kepada Allah, dia akan mengingkari apa yang Allah perintahkan gitu. Dan juga untuk jin sendiri juga sama seperti manusia. Jin ada yang taat, ada juga yang tidak taat. Jadi banyak ya sejujurnya apabila ditelusuri jin itu terbagi menjadi beberapa macam gitu. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Jadi ada jin yang Islam, ada juga jin yang tidak gitu. Jadi ada jin yang beriman kepada Allah, ada juga yang tidak gitu. Jadi ada seperti manusia gitu. Ada yang beriman, ada yang tidak gitu. Oke, berikutnya ada malaikat tidak berjenis kelamin. Sedangkan manusia berjenis kelamin, jin juga sama berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak dapat dideteksi apakah ini laki-laki atau perempuan gitu. Sedangkan manusia dapat diketahui bahwa orang ini adalah wanita, orang ini adalah laki-laki. Kita akan mengetahui dari penampilannya, dari jenis kelaminnya gitu kan ya. Oke, berikutnya ada malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Jadi malaikat tidak diberi rasa atau nafsu untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan manusia pasti makan, minum, tidur, dan juga kawin dan lain-lain. Pasti memiliki hal-hal yang berbeda dengan malaikat gitu. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk mencatat amal manusia, untuk memberikan menyebarkan rezeki kepada manusia, lalu mengingatkan kepada manusia juga gitu. Selain itu jin juga sama, dia tugasnya adalah beribadah kepada Allah, tetapi ada sebagian golongan jin yang bahwasanya tidak beriman kepada Allah. Mungkin teman-teman hanya ini yang saya sampaikan. Tidak terasa ya pembahasan kita sudah selesai. Bagi teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ya, karena tidak ada yang ditanyakan, mungkin dicukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.